Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang dia, dia saat ini setelah terpisah dari kamu ya. Apa yang dirasakan? Penyesalan, oke? Penyesalan seperti apa yang dirasakan kita akan lihat di sini ya. Tapi ingat Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Gemini, fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat dia saat ini yang menyesal berpisah dari kamu. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa penyesalannya dia. Kita akan lihat. Oke. Di sini ada Eight of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, kita susun dulu ya kartunya. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Gemini, Libra, Aquarius lagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Oke, bagi Gemini. Ingat Gemini, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini saat kita reading. Nah, selanjutnya kita akan lihat di bottomnya kamu. Kita akan ambil dua kartu di sini, satu kartu dan satu kartu yang berlebih ya. Ada Six of Swords, ada Eight of Swords. Ini menggambarkan uh, suatu kondisi di mana dia pengen pergi gitu loh. Pergi dari kesedihan, pergi dari kesengsaraan, pergi dari suatu hal yang menyakitkan bagi diri dia. Nah, bisa dikatakan sejak terpisah dari kamu, dia merasakan hati yang begitu menderita ataupun suasana hati dia atau keadaan dia yang tidak memungkinkan buat dia melakukan segala sesuatu. Intinya itu sih dia nggak pernah bahagia dalam hidupnya gitu. Jadi di sini dia pengen mencari ketenangan, pengen mencari kebahagiaan. Secara di sini pemikirannya itu kayak buntu ya, seperti benang kusut. Jadi seolah-olah dia tidak bisa berpikir apa-apa. Yang tahunya dia hanya bisa pergi mencari suatu kebahagiaan gitu loh. Itu kondisi dia saat ini. Memang saat ini dia pengen pergi ya, eh, melepaskan suatu hal-hal yang menyakitkan dalam diri dia. Kenapa seperti itu? Dan harusnya ya, kalau secara logika dia yang meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia, seharusnya ya dia bahagia aja gitu ya. Tapi saat ini kondisi saat dia meninggalkan kamu justru dia yang mengalami kesedihan. Dia yang mengalami suatu penderitaan. Kenapa hal itu terjadi? Ya, karena di sini ada Three of Cups. Karena bisa dikatakan dia di sini menghadirkan orang ketiga di antara hubungan kamu dengan dia. Sehingga apakah di sini kamu meninggalkan dia, apakah dia meninggalkan kamu. Tapi itu membuat dia menderita. Secara dia mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu, masih ada perasaannya terhadap kamu. Tapi di sisi lain keegoannya masih terlihat, ya. Terlihat sekali dia masih mempertahankan hubungan dia dengan orang ketiga. Seperti itu. Sehingga kamu lebih menarik diri dari hubungan itu. Itu yang membuat dia merasa kecewa. Ya mungkin dia berpikir bahwa kamu itu adalah pasangan aku. Pasangan yang mungkin tidak akan aku tinggalkan. Tetapi aku juga butuh kesenangan. Nah, disitulah egonya dia yang membuat rasa sakit hati dia kepada kamu ataupun rasa sakit yang dia alami saat ini setelah terpisah dari kamu. Oke, itu ada Three of Cup. Ada tiga perasaan di sini yang membuat ya situasi dan kondisi itu berbeda dari seperti biasa. Yang mungkin di awal itu bahagia, yang di awalnya kamu dengan dia itu saling menunjukkan
rasa cinta masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat lagi kartu selanjutnya. Ada Queen of Pentacles. Queen of Pentacles dia berharap ya, dia terlihat memang si orang yang memiliki semuanya. Dan dia terlihat dari segi finansial ataupun bisnis ataupun cuannya itu dia tidak berkekurangan. Tetapi dia masih merasa sedih gitu loh. Merasa ada yang kurang dalam hidupnya dia. Ya, apakah karena dia meninggalkan kamu ataukah kamu meninggalkan dia? Itu yang membuat dia di sini merasa bahwa aku harus bisa memperbaiki semuanya. Secara aku tidak mau kehilangan kamu. Nah, dia kayak menggendong sesuatu ya. Jadi seakan-akan dia tidak mau kehilangan, gitu, kehilangan kamu. Dia sudah memiliki semuanya, tapi kamu yang belum dia miliki. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kondisi dia saat ini. Dia pengen ya, kayaknya dia pengen datang ke kamu lagi. Dia pengen mengikat janji lagi sama kamu. Dia pengen menjalin hubungan lagi sama kamu. Seperti ingin berkomitmen sama kamu. Karena dia merasa cintanya itu sangat besar terhadap kamu. Itu yang dirasakan dia. Ya, seseorang yang sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Nah, ternyata dia itu pengen memperbaiki semuanya, ya. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada Page of Swords. Dia mulai berpikir bahwa apa yang dia inginkan saat ini, apa yang dipikirkan saat ini harus bisa dia lakukan, harus dia bisa mulai, harus ada action yang harus dia buktikan kepada kamu gitu loh. Apakah di sini dia berpikir untuk memperbaiki diri dia sendiri ataupun introspeksi diri sehingga di situ kamu bisa melihat dia bahwa ya kamu sudah berubah. Nah, itu yang ada dalam pikirannya dia. Secara dia tahu kamu itu tidak mau menerima dia dengan perilaku dia ataupun dengan kondisi dia yang kemarin suka menyakiti kamu, yang mungkin egonya sangat tinggi gitu ya. Nah, itu. Jadi ada rasa yang pengen dia mulai saat ini sesuatu hal ya, tindakan atau actionnya yang pengen dia mulai ya agar bisa terlihat dia sudah berubah di mata kamu. Gitu, oke. Dan selanjutnya ada Queen of Swords. Ini juga menggambarkan sama dengan Queen of Pentacles. Dia terlihat seseorang yang wah apa ya? Dia menunjukkan kepada orang bahwa dia itu nggak sedih gitu loh. Dia menunjukkan kepada orang dia itu happy aja. Tapi sebenarnya pemikiran dia itu wah sangat kalut sekali, sangat berantakan sekali. Karena apa? Tatapannya kosong. Saat dia berartinya dia saat ini lagi memikirkan kamu, memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu. Itu yang dipikirkan dia. Oke. Dan selanjutnya di sini ada Ace of Cup. Nah, inilah perasaan yang masih dia miliki. Begitu besar terhadap kamu. Ini menggambarkan bahwa aku ini sebenarnya setia sama kamu. Tapi aku minta maaf atas kesalahan yang aku perbuat selama ini ke kamu. Yang sudah menghadirkan orang ketiga, ya, yang mungkin sudah mengkhianati kamu. Nah, itu yang di pikiran dia ataupun dalam hatinya dia. Tapi dalam hatinya dia itu ya hati kecilnya dia itu masih menginginkan kamu. Nah, itu. Jadi semua masalah yang saat ini dia alami itu sangat membuat dia terpuruk. Saat membuat dia begitu-begitu hancur, ya. Nah, kita akan lihat di sini. Makanya di sinilah dia ingin pergi mencari suatu kebahagiaan. Kemanakah dia ingin pergi? Nah, di sini terlihat ada seseorang yang bantu dia untuk bisa mencari kenyamanan. Tapi ini terlihat memang yang dia rasakan adalah kamu gitu loh. Nah, kita akan lanjut ya. Kita akan lihat ada pesan buat kamu ataupun buat dia ya. Tapi sebelumnya buat Gemini, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Gemini, fokuskan kartu ini, kita akan lihat di sini pesan buat kamu ataupun dia di sini. Apa itu? Oke, kita akan ambil aja seperti ini. Aku tidak percaya pada belahan jiwa.
tapi kemudian aku bertemu dengan kamu yang membuat aku ingin memperjuangkan kamu. Nah, di sini terlihat dia ya. Kalau kita lihat sih pesan dari dia mengatakan memang sudah berusaha untuk melupakan kamu dan dia sudah berusaha untuk move on dari kamu, tapi sebenarnya dia masih sangat mencintai kamu. Di sinilah perasaan yang dia rasakan terhadap kamu. Oke, itu yang dirasakan dia. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat ada semua masalah pasti akan berlalu dan akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi, jangan pedulikan kehidupan di masa lalu, karena kamu akan selalu bisa bangkit kembali. Nah, disinilah segala sesuatu masalah yang ada, itu sebenarnya ya akan ada gantinya gitu loh. Pasti ada hikmah di balik semua masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Nah, disitulah kita harus bisa menyikapi masalah itu dan bisa harus menyadari bahwa masalah itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran buat kita ke depan. Agar kita bisa merasa, wah hidup ini harus berjalan, hidup ini harus berubah gitu loh. Dan aku tidak ingin ada masalah terus-menerus. Nah, seperti apa? Nah, disitulah kamu akan, oke, bisa merasakan hidup itu sangat bermakna, oke? Nah, dan lanjut, ada di sini, hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati, karena disitulah akan banyak pembelajaran hidup kamu. Oke, nah itu yang seperti yang kita bilang, hidup itu adalah suatu perjalanan yang memang harus kita tempuh, walaupun di situ jalannya bergelombang, banyak berlubang, mau tidak mau kita harus tetap menjalaninya, tetap berjalan gitu loh, tetap terus berjalan. Karena apa? Ya, saat kita stuck, kita tidak akan mendapatkan apa-apa nantinya. Tapi saat badai datang, kita terus berjalan. Nah, otomatis saat kita terus menuju ke depan, badai itu akan berlalu. Oke, itulah gambaran dari pesan buat kamu ataupun dia ya di sini. Hidup kita mulai berakhir saat kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Jadi bisa dikatakan di sini ya, kalau memang kita merasakan ada suatu masalah, ada suatu beban dalam hidup kita, ya udah, ringankan. Jangan kita diam gitu loh. Ya, karena saat kita diam ya semuanya tidak akan berubah. Oke. Nah, selanjutnya, setiap orang butuh untuk dihargai perjuangannya. Pilihannya adalah ia menjadi senang karena telah dihargai atau menjadi luka batin karena tidak pernah merasa dihargai. Nah, disinilah kita harus bisa saling harga menghargai gitu ya. Apalagi dalam dalam hubungan percintaan atau asmara, itu saling menghargai itu sangat penting sekali. Karena jika tidak ada saling menghargai, saling pengertian, nah itu hubungan kita bisa akan hancur nantinya. Jadi perlu dipahami benar bahwa ya agar hubungan kita itu langgeng, nggak ada masalah, ya hargailah pasangan kita dan hargailah hubungan itu. Agar kita tahu makna dari sebuah hubungan dan makna dari sebuah hidup. Oke. Nah, di sini kita lihat kita tidak menjadi dewasa karena usia, tapi kita dewasa dalam kesadaran dalam menjalani hidup dengan komitmen, bukan dengan perasaan kamu. Jadi di sini bisa dia berkata ya, pesan buat kamu ataupun dia, hidup ini sebenarnya bukan tentang usia. Ada usianya yang lebih tua, tapi pemikirannya tidak dewasa. Ada yang muda tapi pemikirannya dewasa. Karena ya mungkin dia banyak mengalami pengalaman ya, pengalaman masalah yang dia hadapi dan di situ dia banyak pembelajaran yang diambil gitu ya. Itu yang membuat seseorang itu menjadi dewasa, bukan masalah usia. Oke. Nah, buat Gemini, apalagi di sini yang tertera, cinta ibarat sebuah tanaman yang harus diberi pupuk sebuah kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Nah, itu sangat penting sekali ya. Kejujuran, ketulusan, kepercayaan. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi teman-temanku semua, khususnya Gemini, jika kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang, apalagi yang sudah berkeluarga, ya hargai pasangan kamu, jujurlah sejujur-jujurnya gitu ya. Yang intinya walaupun itu menyakitkan, ya intinya kita harus bisa jujur kepada pasangan. Jadi di situ dia akan merasa dihargai, ya. Dan juga di sini harus ada ketulusan. Kalau sudah ada ketulusan, semuanya akan baik. Oke, akan baik-baik saja. Nah, itu gambarannya. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Bagaimana endingnya buat kamu ya, Gemini? Apa yang akhirnya terjadi dalam hidup kamu?
tentang seseorang yang menginginkan kamu. Apakah kamu di sini menginginkan dia kembali atau tidak? Kita akan lihat ya. Kita akan lihat di sini apa yang terbaca. Oke. Ada lady. Ini seseorang kalau dikatakan dia woman ya, seorang yang apa ya, yang punya prinsip, orang yang mandiri, orang yang ya apa ya, orang yang energik ya, orang yang apa ya, dikatakan dia itu orang yang happy selalu gitu loh. Dan ini menggambarkan bahwa kamu itu seseorang yang sudah dewasa, sudah yang berpunya prinsip gitu ya. Jadi apapun di sini yang terjadi dalam hidup kamu, kamu itu sudah siap untuk menghadapinya. Secara kamu sudah mengumpulkan energi-energi yang begitu kamu inginkan selama itu. Itulah energi energi positif kamu. Oke. Nah, di sini ada fog. Memang terlihat di sini hubungan kamu dengan dia sebenarnya tidak baik-baik ya. Oke. Karena apa? Ya mungkin ada bagi sebagian dari kamu yang hubungannya yang LDR ya, ataupun di sini ada hubungan yang mungkin tidak ada kepastian, seperti gelombang ya, suka ya kayak diombang-ambing gitu ya hubungannya. Jadi di sini kamu lebih memilih untuk meyakinkan diri kamu harus kuat menghadapi semua ini, dan kamu lebih baik meninggalkan itu. Ya, secara di sini terlihat bahwa kamu itu adalah seseorang yang punya prinsip di mana kalau sudah tidak kamu inginkan kembali ataupun sudah tidak kamu sukai hal itu, ya udah kamu tinggalkan. Karena nanti juga akan menjadi bumerang buat kamu ke depannya, ya. Dan di sini terlihat kamu lebih memilih untuk mencari seseorang yang bisa menguatkan diri kamu, bisa membahagiakan kamu, yang bisa bersatu dengan kamu. Ya, secara baik itu dari perbedaan ataupun dari persamaan. Nah, di situ akan dilihat nantinya antara kamu dengan dia. Semoga seseorang itu akan hadir dalam hidup kamu ya. Oke, buat Gemini mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia ketemu dengan orang yang benar-benar tulus terhadap kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.